pada penularan rabies yang juga saat ini di sejumlah daerah telah terjangkiti salah satu korban yang ini menjadi satu perhatian bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan ini juga menjadi perhatian sendiri bagi khususnya di pemerintah daerah setempat, khususnya di dinas kesehatan yang ada yang terjangkiti dari penularan rabies ini. Sembari kita menantikan narasumber kita hadirkan nantinya untuk membahas hal ini lebih lanjut, berikut kita putarkan lagu selikan berikut ini. Silakan Bung Al. Bosan-bosan sudah aku pacaran, cuma gicu-gicu doang. Yang ada cumalah rasa bohong makan hati. Lebih baik aku ngejomblo aja, tutup mata dan telinga. Biarlah anjing menggonggong, ku tetap berlalu. Habis aku sebel punya pacar, mau nongkrong dibilang aku jablay. Lebih baik putus sampai di sini, aku ingin terbang bebas. Bebas-bebas kini, aku bebas gaul-gaul nongkrong di sana sini. Tapi aku punya batas-batas, tak melanggar rambu cinta. Sekarang ku punya ATS, abang tapi sayang. Sekarang ku punya ABU, abang banyak uang. Satu. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita janjikan sebelumnya tadi, masih membahas tentang seputar waspada penularan rabies yang juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat, termasuk juga di masing-masing kabupaten kota. Dan seperti apa untuk kondisi yang terjadi, kondisinya di Kabupaten Pasaman Barat, dan di ujung telepon telah tersambung Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Keswan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Ihsan. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ihsan. Selamat pagi Pak Hengki. Ya. Oke, ya Pak Ihsan. Ini seketan di sejumlah daerah di Sumatera Barat juga telah bermunculan dari penularan rabies sendiri. Untuk di Pasaman Barat sendiri, kasus serupa apakah ada juga terjadi atau bagaimana saat ini kondisinya, Pak? Silakan, bisa jelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita di Pasaman Barat untuk kasus rabies secara positif belum ada Pak. Tetapi gigitan dari hewan penular sudah sering terjadi. Dari laporan petugas kita dari Puskeswan wilayah 1 dan 2, bahasanya sampai 31 Juni 2023 bahwa ada 26 kasus. Kasus yang pertama itu diawali pada bulan Februari, itu tergigitnya salah seorang balita atas nama Putri berusia 3,5 tahun. Terus setelah penanganan oleh Dinas Kesehatan, bahasanya anak ini terserang akibat gigitan anjing. Selanjutnya berdasarkan keterangan, bahasanya
penyebab kematian bukan karena digigit anjing, tetapi karena ada gejala bawaan. Nah, tetapi ini ada dari gigitan anjing. Selanjutnya pada bulan Juni kita melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dibantu banyak 500 dosis vaksin rabies untuk diperuntukkan untuk 500 ekor hewan peliharaan khususnya anjing. Ya, ini kan boleh dikatakan di Pasaman Barat sendiri kan walaupun kasus yang terjadi belum tampak secara signifikan. Ini kan boleh dikatakan para pemburu babi sendiri juga banyak membawa anjingnya dan juga kita sulit mengetahui apakah sudah divaksin atau belum. Ini bagaimana untuk melihat kondisi yang ada terhadap bagi para pemburu sendiri yang juga memasuki wilayah Pasaman Barat dengan masuknya anjing-anjing yang boleh kita lihat sulit mengetahui bahwasanya itu sudah divaksin atau belum. Silakan, Pak. Oke. Untuk karena hewan peliharaan khususnya anjing itu bagi anggota Porbi, kita sudah menyurati anggota Porbi pada pelaksanaan vaksinasi untuk segera membawa hewan peliharaannya agar dilaksanakan vaksinasi. Ya Pak, ini dengan sejumlah kasus yang terjadi penularan rabies di sejumlah daerah tersebut, juga untuk di Pasaman Barat untuk vaksin rabies ini sejauh ini bagaimana Pak? Gimana Pak? Untuk vaksin untuk mengantisipasi rabies ini untuk diberikan kepada anjing liar maupun yang sebagai yang peliharaan yang ada di daerah Pasaman Barat sendiri sejauh ini bagaimana Pak ketersediaan vaksin yang ada Pak? Untuk ketersediaan kita terima kasih khususnya bagi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang telah menanggapi laporan kita, khususnya laporan masyarakat akibat gigitan hewan penular rabies, khususnya anjing dan kucing. Setelah itu kita sudah didistribusikan sebanyak 3.900 dosis untuk 3.900 hewan peliharaan. Akan segera, ini hari ini kita menyurati seluruh camat, wali nagari dan jorong untuk pelaksanaan vaksinasi massal se-Kabupaten Pasaman Barat dari tanggal 26 Juli sampai 31 Agustus 2023. Ya, untuk koordinasi kita di Dinas untuk koordinasi kita dengan Provinsi Sumatera Barat sekaitan untuk mengurangi atau meminimalisir untuk koordinasi kita dengan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka untuk mengurangi penularan rabies ini bagaimana Pak? Koordinasi kita di Sumatera Barat Pak dengan Sumatera Barat bagaimana sejauh ini Pak? Halo? Ya, terputus, kita masih mencoba sambungan dengan dari Kabid Peternakan dan Kesuan Kabupaten Pasaman Barat sekaitan untuk membahas persoalan penularan rabies. Sembari kita menunggu sambungan dari Pasaman Barat, berikut kita putarkan selingan berikut ini. Yuk, udah ada panggilan tuh. Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong. Ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan? Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin. GP. Nanti juga ada petugasnya kok. Jangan lari, tungguin. Aduh, sakit. Kenapa kamu kepleset? Siapa sih nih yang buang kulit pisang? Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan. Tapi kan udah kamu buang di tongnya. Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak? Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih berbicara tentang waspada penularan rabies. Di saat ini masih bersama dengan Kabid Keswan dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Ihsan. Baik, kita sapa dulu. Ya, Pak Ihsan. Halo? Ya Pak, ya. Ya, untuk dari petugas kita, petugas lapangan kita yang diturunkan dalam rangka untuk melihat anjing-anjing liar yang ada di permukiman masyarakat saat ini, khususnya di Pasaman Barat. Sejauh ini, apakah telah dilakukan atau gimana Pak sejauh ini? Ya gini Pak, laporan dari masyarakat bahwasanya makin banyak anjing liar yang tidak diketahui pemiliknya, yang menyebabkan masyarakat mulai resah. Jadi dari laporan itu terus kita rapatkan, musyawarahkan bersama tim kita, khususnya Puskeswan, yang petugas medik, paramedik dan medik veteriner. Bahwasanya untuk anjing liar kita tidak bisa melaksanakan vaksin karena resikonya tinggi Pak. Makanya kita melaksanakan vaksin rabies pada hewan peliharaan itu yang status pemilikannya jelas. Makanya tindakan kita mengupayakan kepada Ketua Korbi untuk menginformasikan kepada anggotanya agar hewan peliharaan khususnya anjing untuk dikandangkan. Ya, ini kan dari data Kementerian Kesehatan sendiri, dari gigitan dari penularan rabies sendiri kan cenderung berasal dari gigitan anjing sendiri. Ini bagaimana untuk koordinasi kita dengan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka untuk mencegah secara bersama-sama Pak dalam kaitan penularan rabies ini Pak? Oke siapa? Jadi laporan masyarakat ini terus kita teruskan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Kami selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesewan Kabupaten Pasaman Barat mengucapkan terima kasih banyak atas respon tanggap yang cepat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga vaksin khusus untuk penanganan rabies di Kabupaten Pasaman Barat dapat kita atasi. Maka secara cepat Dinas Peternakan mendistribusikan ke Kabupaten Barat sebanyak 3.900 dosis dan akan ini sebagian sudah dilaksanakan oleh petugas kita untuk pelayanan ke masyarakat berdasarkan laporan masyarakat. Selanjutnya untuk penanganan secara massal akan kita laksanakan pada tanggal 26 Juli sampai 31 Agustus 2023. Oke. Ya, kendala kita selama ini di lapangan apakah ada menemui secara signifikan atau bagaimana Pak? Untuk yang penanganan Pak? Di bulan Juni kemarin sampai minggu pertama Juli kita sudah melaksanakan vaksinasi massal khusus Kecamatan Pasaman terkait adanya kasus gigitan anjing liar itu di Air Gadang. Jadi sudah kita laksanakan sebanyak 500 dosis untuk 500 ekor hewan peliharaan. Gimana tadi Pak? Jadi petugas kita terus berupaya memberikan pelayanan. Namun dari hasil evaluasi kita dalam pelaksanaan vaksinasi selama ini, bahwasanya banyak masyarakat yang belum memahami betul tentang arti penting pelaksanaan vaksin rabies. Nah, itu terlihat kita melaksanakan vaksin door ke door, rumah ke rumah. Mereka terkadang acuh. Kemudian berdasarkan sosialisasi kita, terus kita laksanakan bersama perangkat-perangkat setempat, akhirnya mereka mulai respon positif. Malah mereka sangat bangga terhadap program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi rabies.
Oke, ya. Ya, ini kan dalam rangka untuk waspada penularan rabies ini kan tidak hanya dari menjadi program dari Sumatera Barat, juga secara nasional. Ini dalam kaitan penularan rabies ini kan boleh dikatakan untuk mendeteksi penularan sulit dibuktikan melalui sampel darah. Ini bagaimana untuk mengetahui secara cepat dan tepat atas korban yang menderita gigitan penularan rabies ini, Pak, sejauh ini dari yang telah dilakukan oleh di dinas sana sendiri? Baik, Pak, kan ada petugas paramedik dan medik veteriner yang dokter hewan sendiri yang menangani. Ya. Pasalnya berdasarkan hasil penyampaian ke masyarakat, apabila ada gigitan GPR pada masyarakat, segera laporkan, kemudian kita ambil tindakan pada di puskesmas untuk penanganan lebih lanjut di puskesmas. Terus kalau memang dia nanti positif, karena kita tidak punya labor Pak, kita akan mengirim labor hasil uji itu ke Bukit Tinggi. Maka secara diagnosa awal, para dokter kita atau petugas kita menyampaikan bahasanya apabila hewan peliharaan yang menggigit masyarakat, kalau 2 minggu dia mati, itu diduga rabies. Tetapi segera kirim sampel ternak, ambil ternak ke Bukit Tinggi. Sejauh ini rapat koordinasi di antar instansi dan juga pastinya melibatkan dinas kesehatan sendiri, apakah telah dilakukan selama ini atau bagaimana, Pak? Selama saya di dinas kesehatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan lebih kurang 1,5 bulan. Untuk kalau lingkup di dinas kita sudah kita laksanakan beberapa kali, namun kemudian berkoordinasi di tingkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari. Namun untuk dinas kesehatan kemarin kita baru laksanakan koordinasi melalui telepon, kemudian bertemu langsung. Bahasanya kami minta harapan ke dinas kesehatan untuk meminta bantuan keamanan petugas kita, khususnya pelaksanaan vaksin PAR bagi petugas dan pemberian vitamin untuk antibodi. Sementara itu saja, Pak, yang baru kita laksanakan. Oke, ya, ini dengan sinkronisasi dan juga sinergi kita dengan di masing-masing nagari atau wali nagari dan juga wali jorong sendiri, ini kan rata-rata juga ada sebagian masyarakat kita yang mempunyai binatang piaraan seperti anjing sendiri di rumah-rumah. Ini untuk memberikan setidaknya lebih aktif lagi, tadi juga telah disinggung memberikan vaksin. Ini sejauh ini dari koordinasi kita dengan wali nagari dan juga dinas terkait, khususnya di dinas peternakan sendiri, seperti apa, Pak? Apakah sejauh ini telah dilakukan atau bagaimana, Pak? Baik, Pak, untuk pelaksanaan sosialisasi terutama dengan masyarakat, perangkat nagari untuk menyampaikan ke masyarakat baru dalam skala kecil, Pak, karena skop kemarin itu masih kasus di Kecamatan Pasaman. Namun beberapa minggu ke depan melalui surat yang kita laksanakan, kemudian pemantauan kita, peningkatan sosialisasi akan kita laksanakan. Beberapa petugas kita sudah menyampaikan kepada beberapa wilayah apabila ada laporan, terus sudah disosialisasikan oleh petugas kita secara langsung, bukan melalui musyawarah. Secara sosialisasi secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan pelayanan, bahwasanya pentingnya dalam pemeliharaan hewan peliharaan, khususnya yang sebagai GHPR yang menyebabkan rabies, Pak. Baru pelaksanaan kecil, tapi akan kita upayakan secara massal dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, ya. Sejauh ini
ketika ditemui di lapangan melakukan setidaknya memberikan pencerahan dari door to door kepada masyarakat yang memiliki binatang piaraan anjing yang dimaksud yang juga telah disinggung sebelumnya tadi. Ini apakah di lapangan sendiri terjadi penolakan atau bagaimana? Apakah mereka mendukung atas kebijakan vaksinasi rabies ini, Pak, kepada anjing yang mereka pelihara sendiri, atau bagaimana, Pak, sejauh ini kondisi di real di lapangan, Pak, Anda melihat? Alhamdulillah sejauh pemantauan kita, kemudian pas kita pendampingan petugas kita dalam pelaksanaan vaksinasi, alhamdulillah respon masyarakat positif. Hal itu terlihat banyaknya masyarakat yang meminta untuk divaksin, hewan peliharaannya untuk divaksin, terutama masyarakat anggota Korbi kita, karena mereka tahu pentingnya pelaksanaan vaksin, pemberian vaksin pada hewan peliharaan. Oke, ya ini harapannya di Anda sendiri selaku Kabid Peternakan dan Kesuan di Kabupaten Pasaman Barat sendiri, setidaknya bagi yang pemilik binatang piaraan yang belum melakukan vaksin mungkin bisa disampaikan di siaran RRI pada pagi ini. Silakan Pak Ihsan. Harapan kita ke depan khususnya untuk penanganan gigitan hewan penular rabies, harapan kita kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pasaman Barat, bahwasanya agar hewan peliharaannya untuk diikat supaya tidak mengganggu keresahan masyarakat. Kemudian segera melaporkan apabila terjadi gigitan, segera melaporkan kepada petugas puskeswan di wilayah masing-masing. Oke, ya baik Pak Ihsan telah berbagi informasi di pagi ini. Selamat pagi Pak, sukses selalu, salam sehat. Selamat pagi Pak. Oke, ya pendengar, itulah dari paparan kondisi terkini yang terkait tentang perlunya kewaspadaan dalam rangka penularan rabies ini perlu diantisipasi yang terjadi di sejumlah daerah termasuk juga di Kabupaten Pasaman Barat. Mari kita hadirkan narasumber berikutnya masih dengan topik dan bahasan yang sama. Berikut kita putarkan selingan berikut ini. Mungkin bagimu ku selalu salah, di hadapmu ku tak pernah benar. Ku tak bisa menjadi pendamai di dalam jiwamu. Ku lelah hadapi semua. Ku ingin kau mengerti. Kini ku sadar cinta tak bisa dijalani dengan perbedaan. Ku akui ku masih mencintamu dan ingin kamu. Kan ku coba jalani hidup tanpamu, di atas pedih yang akan ku rasakan. Kan ku lintasi hidup tanpa dirimu. Ku akan pergi menjauh karena kita memang berbeda. Ku lelah hadapi semua. Ku ingin kau mengerti. Ku tahu kita tak mungkin
Indonesia mempunyai banyak keindahan alam yang tidak tertandingi. Salah satu panorama memukau yang dapat kita temui berada di Kepulauan Mentawai. Pulau Mentawai terletak di pesisir barat Sumatera. Berada di tengah Samudra Hindia dan terdiri dari 4 pulau besar. Pulau ini menawarkan beragam keindahan serta pesona yang menakjubkan yang sering menjadi primadona destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik. Mentawai tersohor dengan wisata bahari dan juga wisata budayanya. Namun di balik semua keindahan itu, Mentawai merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Catatan kolonial menunjukkan gempa besar pernah terjadi di Mentawai 10 Februari 1797. Gempa yang diikuti tsunami ini disebabkan oleh patahan megatrust Mentawai. Tak ada keterangan lebih lanjut tentang korban jiwa saat itu. Siklus gempa dan tsunami tidak menjadi ancaman karena orang Mentawai pada masa itu masih tinggal di pedalaman yang berada di pebukitan yang aman dari sapuan tsunami. Masyarakat Mentawai sejak zaman dahulu telah mengetahui daerah mereka merupakan daerah yang sering digoyang gempa. Hingga tak heran, kearifan lokal telah diajarkan secara turun-temurun mengenai tanda-tanda alam ketika gempa akan terjadi. Salah satunya melalui nyanyian tradisional yang berjudul Teteu Amusiat Loga. Teteu Amusiat Loga, Teteu Katinambuleleu, Teteu Girisit Nyau Nyau, Girisit Nyau Nyau. Amu golu teteu ta pelebu, arata de ake baikona. Ilak pai go go lay go go barasita teteu lalak lapa guru seilet. Nyanyian ini syarat makna. Gempa bumi diibaratkan sebagai seorang kakek yang sedang marah. Kakek ini merujuk pada kata teteu, sedangkan Amusiat Loga berarti gempa bumi. Lagu ini menggambarkan jika sang kakek gempa bumi marah, maka dia akan menggoyangkan bumi. Namun sebelumnya, tentu akan memberikan pertanda. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebudayaan Mentawai, Bapak Laurentius. Maknanya lagunya sangat simpel, tetapi ajakan bahwasannya ada kehati-hatian. Ditularkan kepada anak cucunya. Masyarakat Mentawai kan tidak mengenal gempa bumi, bahwa gempa bumi hanya memberikan dampak positif buat mereka. Pohon-pohon durian akan berbuah. Tidak mengenal hal yang berdampak. Jadi dia mengajarkan intinya adalah bagaimana mereka berhati-hati dalam segala hal. Teteu Amusiat Loga, Teteu Amusiat Loga. Seiring waktu, Mentawai tumbuh menjadi kota pesisir. Sebagian masyarakat telah mendiami pesisir pantai sejalan dengan arah geliat perekonomian dan pariwisata. Para pendatang pun berbaur dengan masyarakat lokal. Jadi dibandingkan beberapa abad lalu, risiko gempa dan tsunami di Pulau Mentawai jelas berlipat. Bahkan dalam kurun 10 tahun terakhir, aktivitas gempa sering menunjukkan eksistensinya di pulau ini. 25 Oktober 2010. Gempa selama 30 detik berkekuatan 7,2 magnitudo menimbulkan tsunami dengan ketinggian 1 hingga 15 meter, menewaskan 400 korban jiwa dan 15.000 orang harus mengungsi. Hidup di daerah rawan gempa membuat masyarakat Mentawai harus selalu siap siaga menyambut kedatangan Sang Teteu Amusiat Loga atau kakek gempa bumi. Edukasi sederhana dengan membaca tanda-tanda alam masih dilakukan oleh para tetua kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan Kepala BPBD Mentawai,
Bapak Noviardi. Kalau di masyarakat ya penduduk asli Mentawai itu pengetahuan tentang masih diturunkan kepada anak cucu mereka dari para sikere-sikerenya yang menguasai ilmu itu tetap diturunkan. Nah, mereka biasanya punya 2 rumah. Kalau yang tinggalnya di pesisir biasanya mereka punya 2 rumah. Rumah yang di pesisir, rumah ada yang di perladangannya yang di atas bukit. Jadi ketika terjadi apakah itu banjir atau gempa besar, mereka udah secara mandiri sudah ke tempat hunian mereka yang kedua. Jika kita mengunjungi Tua Pejan, ibu kota Kabupaten Mentawai, jalur evakuasi bisa terlihat sejak menginjakan kaki di dermaga kedatangan. Papan penunjuk pun akan mudah kita temui di sepanjang jalan. Masyarakat sepertinya sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Dan gempa bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita dorong masyarakat itu membuat jalur-jalur evakuasi di dusun-dusun di desanya, karena rata-rata pemukiman berada di pinggir pantai. Nah, rata-rata tempat evakuasi tidak jauh dari perkampungan. Jadi secara mandiri, desa-desa dusun rata-rata sudah punya jalur evakuasi dan tempat evakuasi sendiri. Gempa besar bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mencari tahu potensi dan penyebab tsunami di Mentawai bisa membantu menentukan langkah tepat mitigasi bencana. Alam dan masyarakat Mentawai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan ajaran Adat Sabulungan, mereka percaya bahwa alam memiliki roh yang dikuasai kekuatan yang maha besar, yaitu Sang Pencipta. Memahami tanda-tanda alam, salah satu cara masyarakat Mentawai berdamai dan bertahan dengan gempa di bumi Sekere. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih berbicara tentang seputar waspada penularan rabies yang saat ini telah terjadi di sejumlah daerah termasuk pada sejumlah kabupaten kota, baik itu di Kabupaten Agam dan ada juga di sejumlah daerah yang ada di Ranah Minang. Dan dengan kondisi yang terjadi saat ini atas penularan rabies yang menjadi PR bersama bagi pemerintah daerah setempat yang ada di Sumatera Barat, ini menjadi suatu persoalan yang harus dituntaskan supaya persoalan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Dan kondisi mewaspadai penularan rabies yang saat ini menjadi tugas penting khususnya bagi dinas peternakan yang ada di daerah di Ranah Minang. Dan kita masih membahas dan mencoba untuk menghubungi sejumlah narasumber untuk membahas persoalan ini dalam rangka untuk mencarikan titik temu dan penyelesaian yang lebih konkret lagi. Dan di ujung telepon juga telah tersambung dengan Pak Adam selaku Ketua Umum Persatuan Olahraga Buru Babi Indonesia Forbi Bukit Tinggi Agam. Ketua Umum, Ketua 1. Baik, kita koreksi, Ketua Umum 1. Ketua Forbi Bukit Tinggi Agam. Baik, Bung Adam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Adam. Ini persoalan rabies ini dan juga penularan di sejumlah daerah pada kabupaten kota ini banyak diidentikan dan disalahkan kepada pemburu sendiri. Ini sebetulnya dari binatang piaraan seperti anjing tersebut, itu kondisinya seperti apa? Apakah ketika melakukan perburuan memasuki daerah kehutanan sendiri, ini apakah telah dilakukan antisipasi atau bagaimana sejauh ini, Bung Adam? Silakan. Terima kasih, Bapak. Ya, sebenarnya untuk orang pemburu seperti anjing, kucing, kera, dan khususnya anjing yang dibawa kami sebagai hobi berburu, itu semua anjing berburu ini pada umumnya, pada umumnya udah ada diberikan suntik anti rabies.
pada umumnya. Ya. Cuman kadang-kala mereka ini untuk memakai puskeswan mereka ini agak riskan, agak ragu, khawatir dia. Kenapa? Sebab informasi yang mereka dapat itu kalau seandainya kita bawa ke puskeswan disuntik anti rabies, itu HQ-nya, insting itu berkurang. Maksudnya untuk menangkap lawannya ketika posisi di perburuan itu bagaimana sejauh ini? Mungkin analisa Anda sendiri. Ya, baik di lokasi berburu dan juga keadaannya sehari-hari. Tetapi setelah saya kemarin waktu kita terakhir pertemuan di RRI, kita juga ngomong juga sama Bapak Dokter itu, Bapak Karmedi. Di sana Pak Karmedi mengatakan kalau seandainya anjingnya mau disuntik rabies, jangan pada hari Kamis, Jumat atau Sabtu. Alasannya? Alasannya obatnya anti rabies itu jalannya 3 hari atau 4 hari. Jadi kalau mau nyuntiknya hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah netral lagi. Jadi hal itu sudah saya sampaikan kepada anggota berburu. Sebagian sudah saya sampaikan. Cuma di sini yang perlu kita perhatikan, kadang-kala anjing lepas ini banyak anjing liar dan anjing lepas. Anjing lepas ini artinya anjing yang ada pemiliknya tapi dilepas, bukan anjing berburu. Ada anjing liar yang tidak ada pemiliknya. Jadi konteksnya sekarang yang perlu kita perhatikan, itu banyak anjing khususnya di Pondok Rama Baru, Pak ya. Pondok Rama Baru ini anjing lepasnya ada sekitar 30 ekoran lebih nih. Yang telah terjangkit rabies atau gila itu ada sekitar 10 sampai 15 ekor itu. Nah, di sini kita harus wanti-wanti sama puskeswan untuk memberikan suatu perhatian tentang bagaimana cara menangkap atau memusnahkan anjing rayang yang sudah terjangkit penyakit rabies ini, Pak. Sebab nanti bagaimanapun pasti larinya kepada orang berburu. Nanti kalau anjing itu udah gila, udah gigit orang, itu bukan anjing saya. Itu anjing itu saya kasihkan sama si A, sama si B, sama si C. Jadi saling menyalahkan juga ya, Pak, ketika ada masalah di persoalan. Sebab kalau udah terjadi sesuatu mereka lari lepas tangan aja, cuci tangan mereka itu, Pak. Berarti kasus yang serupa yang juga Anda telah sebutkan tadi, apakah di lapangan juga pernah terjadi atau bagaimana, Pak? Atau sebaliknya? Udah pernah terjadi. Jadi kebetulan saya dari RRI 2 hari kemudian, saya ketemu sama kita pemuda yang ada di Pondok Baru. Kita pemuda perangkat nagari dan juga pemuda-pemudanya. Sana saya kembangkan apa yang saya dapat dari Bapak Karmedi itu kan. Bahwa untuk rabies kita harus memvaksinnya karena bagaimanapun risikonya rabies ini sangat mematikan, sangat fatal. Jadi mereka jawabnya sebab kalau kita divaksin anjingnya nanti daya tangkap dan daya instingnya akan berkurang. Itu apakah ada pengaruh dari bawaan sejak lahir atau mungkin hanya ketika divaksin, Pak? Anda melihat sejauh ini? Yang mana, Pak? Yang setelah divaksin itu terjadi penurunan tingkat IQ. Setelah divaksin. Oh gitu. Ya, tapi sebenarnya tidak. Nah, gini Pak, sebenarnya tidak tahu. Jadi ada mungkin waktu itu. Mungkin ada waktu itu mereka memvaksinnya pada hari Kamis. Hari Minggu anjingnya dibawa berburu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti pada saat vaksin itu kan sejenis antibody. Obat ini serang jalan, sadar bereaksi di tubuh anjing itu sendiri. Dan di waktu bawa berburu itu anjing itu nggak sehat, nggak fit. Jadi pengaruh obat juga masih melekat ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ini sekaitan pemerintah juga gencar-gencarnya melakukan vaksin rabies sendiri. Dari biaya sendiri, apakah selama ini dikenakan pungutan? Apakah free, Pak? Anda melihat? Kalau seandainya pada anggota berburu ini membawa anjingnya ke puskeswan itu nggak pernah dipungut. Nggak pernah dipungut sama sekali. Sebab itu sudah dianggarkan oleh pemerintah. Satu. Yang kedua, kalau seandainya ada koordinasi dengan petugas puskeswan, wah kita misalnya tinggal sekarang di Pondok Rama Baru. Pak,
kami pada tanggal sekian, jam sekian kami tunggu Bapak di simpang itu. Ya. Di dekat puskesmas misalnya. Ada sekitar 30 atau 40 ekor anjing yang mau divaksin. Bapak-bapak itu kalau memang udah ada dibikinnya schedule-nya, dia siap untuk datang ke lokasi itu, Pak. Biasanya begitu. Berarti dari pemburu yang ada saat ini, apakah seluruhnya sudah masuk ke dalam keanggotaan Forbi atau bagaimana, Pak? Atau masih ada yang tersisa? Kalau untuk anggota berburu ini kan belum nggak ada, database-nya nggak ada, buku besarnya nggak ada. Cuman kami sebagai pengurus Forbi itu seluruh pada umumnya orang yang berburu kami tahu semua itu. Sudah saling kenal, tiap minggu kami soal ketemuan di hutan kan. Oke, ya. Ini untuk menentukan anjing berburu dan juga anjing liar sendiri, ini menandakan ini kekhususannya mungkin ada yang menjadi spesifik sendiri atau bagaimana, Pak, di lapangan menentukannya? Kalau anjing berburu ini pertama dia nggak galak. Tidak agresif ya, Pak? Nggak pemalas sama anjing lain. Satu, yang kedua sama orang pun dia nggak respon, nggak ada aura ganasnya nggak ada. Dia cuma difokuskan kepada binatang burunya seperti yang ada di hutan. Kayak ada babi atau ada kijang, atau ada gunjong segala macam. Pokoknya seluruh yang ada di hutan, cuma itu yang difokuskannya. Kalau sama anjing berburu dia nggak pernah. Selo juga ya, Pak? Terjadi perkelahian atau dia marah atau apalagi sama orang, sama manusia. Oke. Ya, ini selain masalah persoalan belum meratanya dilakukannya vaksin bagi anjing peliharaan tersebut, ini menjadi mungkin masalah-masalah lainnya mungkin apa yang ditemui di lapangan, Pak, selain terlepas dari vaksin yang diberikan kepada binatang peliharaan anjing tersebut, Pak? Di samping dari vaksinasi dari binatang antisipasi rabies ini, mungkin persoalan lain mungkin di lapangan apa nih, Pak, menjadi titik fokus, Pak? Halo Pak Adam? Ya, terputus, kita masih mencoba sambungan. Sembari kita menantikan narasumber kita untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, kita putarkan selingan berikut ini. Berdebar hatiku jadi tak menentu saat kau dekat tubuhku. Kau belai rambutku, kau kecup keningku, berdetak cepat jantungku. Aku melayang terbang ke awan, hangatnya dalam pelukmu. Semakin erat, tak ingin lepas saat kau kecup bibirku. Kan ku hapus bibirnya dari bibirmu, dengan bibirku
kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. RRI 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik pendengar dimanapun Anda berada di Ngopi Steng di pagi hari ini masih berbicara tentang waspada penularan rabies, dan ini menjadi suatu PR bersama setidaknya begitu, dan terlepas dari pemilik binatang piaraan anjing yang saat ini juga banyak ditemui binatang-binatang anjing liar yang saat ini menjadi perhatian dan fokus utama dalam rangka untuk mencegah dari penularan rabies. Dan tidak terasa di penghujung Ngopi Steng di pagi hari ini, kita cukupkan di pagi hari ini. Saya Juni Marpeta undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selalu salam sehat. Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya, ada apa Pak? Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak! Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.